Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat-sehat semua ya. Selamat datang kembali pada kelas Game Engineering untuk pertemuan ke-9. Ya, jadi pekan lalu kita sudah mempelajari aset untuk game 3D, kemudian sudah mencoba navigasi di Unity 3D ya, dan bikin level di Pro Builder juga, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk mempelajari logika pembuatan atau pengembangan sebuah game 3D. Ya, kita akan pakai sebuah contoh kasus nanti. Nah, secara umum sebetulnya untuk logika pemrograman game 3D itu mirip aja kok dengan game 2D. Ya, kita tetap perlu memikirkan caranya menggerakkan player misalkan, ya. Kemudian masalah musuh, ya, kemudian menginstantiate, ya, memunculkan atau menghapus alias destroy sebuah game object atau beberapa game object, ya, kemudian deteksi collision, kemudian ngatur masalah game state, kemudian user interface, yang bikin user interface, main menu, kemudian ngupdate score misalkan, dan seterusnya, ya. Ini tetap berlaku untuk game 3D, ya. Yang perlu kita lakukan sekarang itu hanya berpikir dalam dunia 3 dimensi. Ya, jadi sekali lagi kita ketambahan satu sumbu ekstra yaitu sumbu set. Nah, kita harus mempertimbangkan itu ketika membuat logic untuk game 3D. Ya, jadi beberapa metode nanti kita perlu menggunakan yang memang untuk 3D. Ya, sebagai contoh, kalau kemarin pada game 2D kita menggunakan on trigger enter 2D, on collision enter 2D. Ya, maka untuk dunia 3D namanya berubah jadi on trigger enter. Ya, tidak ada lagi nama 2D di belakangnya. Kemudian kalau perlu rigid body misalkan, ya, dulu kita pakai rigid body 2D. Sekarang namanya berubah menjadi rigid body aja. Dan karena ada perbedaan mendasar tentang physics engine yang digunakan oleh game 2D dan game 3D di Unity, maka nanti beberapa atributnya rigid body itu berbeda dengan rigid body 2D. Ya, kita akan pelajari ini perlahan-lahan nanti sambil jalan. Ya, sebagai contoh kita akan bikin sebuah game. Mari kita beri judul Bitcoin Rush. Ya. Kita akan membuat game ini untuk merasakan perbedaannya dengan 2D game logic. Ya, jadi Bitcoin Rush ini pemain akan mengendalikan seseorang, ya, yang kita taruh di dalam sebuah level, dan levelnya ini ada koin-koin BTC. Ya, cuman sayangnya koinnya ndak nyata sih, ya, kita ndak melakukan mining di dalam game kita. Ya, jadi itu cuman aset model koin BTC gitu aja. Ya, nanti koinnya ini tersebar di level dan akan dimunculkan secara acak. Tugas pemain adalah mengumpulkan sebanyak mungkin koin BTC tersebut ya dalam waktu yang sudah ditentukan. Ya, jadi kurang lebih itu gambaran umumnya untuk game kita Bitcoin Rush. Ya, mekaniknya kurang lebih seperti ini. Ya, kita punya time limit sebanyak 1 menit. Nanti kalau mau diperbanyak ya bisa di-adjust lagi. Ya, kemudian koinnya ini akan dimunculkan pada tempat tertentu dan dengan rate tertentu ya. Maksudnya rate ini adalah jarak kemunculan antar koinnya itu berapa lama. Ya, itu kita tentukan terlebih dahulu. Ya, dan gamenya akan berakhir ketika waktunya habis 1 menit ini. Nanti kalau mau silakan ditambahkan kondisi lain ya, misalkan kalau pemain berhasil mengumpulkan total 1 BTC ya, maka waktu tersisa itu bisa dikalkulasi menjadi bonus skor, misalkan seperti itu. Ya, tapi secara standar nanti pokoknya waktunya habis, maka gamenya berakhir. Nah, untuk koin nanti kira-kira seperti ini. Ya, tiap koin itu akan punya nilai secara acak antara 0,01 sampai 0,1 BTC. Ya, itu sudah besar banget sebetulnya ya. Tapi karena ini simulasi ya tidak apa-apa lah ya, kita besarin dikit. Atau kalau mau nanti silakan di-adjust sendiri ya range-nya antara minimum sampai maksimumnya berapa. Kemudian setiap koin itu hanya akan muncul sejumlah waktu tertentu ya, jadi dia punya lifetime. Misalkan hanya 10 detik,
kemudian dia akan menghilang. Ya, dan terakhir kita akan mencoba ya, kalau misalkan waktunya itu sisa separuh, ya tadi kan waktunya satu level 1 menit ya. Kalau misalkan tinggal 30 detik, maka spawn rate-nya kita naikkan, koinnya jadi semakin sering muncul, tapi lifetime-nya semua koin itu akan dikurangi. Ya, ini untuk menciptakan sensasi buru-burunya, sensasi ayo nih kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya, makanya kita kasih nama Bitcoin Rush nanti. Rush-nya di separuh level terakhir. Nah, untuk game state nanti karena kita tidak punya kondisi kalah ya, adanya kondisi gamenya berakhir, maka game state-nya berubah jadi seperti ini. Ya, playing tetap ada seperti biasa. Kemudian ada rush, ini kalau waktunya sudah tinggal separuh. Terus kalau paused, ya maka waktu harus dihentikan, pemain tidak boleh gerak, dan seterusnya. Dan terakhir, state-nya game over ketika waktunya habis. Atau nanti kalau mau bisa ditambahkan kondisi sendiri. Nah, jadi kita akan mempelajari, ya sebetulnya bukan benar-benar mempelajari hal yang baru sih, tapi kita lebih membiasakan diri terhadap logika pemrograman game 3 dimensi. Ya, tapi pertama-tama kita akan siapkan aset dulu dan melakukan beberapa persiapan. Setelah itu kita akan bikin koinnya terlebih dahulu. Ya, maka untuk kesempatan kali ini videonya saya bagi dua. Setelah ini kita langsung aja menuju pencarian aset dan persiapannya. Kemudian di video kedua kita akan bikin koinnya. Oke, nggak berlama-lama lagi ya. Kita akan langsung menuju bagian pertama, yaitu menyiapkan aset dan berbagai hal lain. Oke, mari kita buat project baru. Ya, tapi kali ini, ya kalau kemarin saya minta teman-teman pilih yang 3D Core, sekarang kita ambil shortcut ya, kita ambil cara curang sedikit, silakan pilih yang third person core. Ya, dan mungkin teman-teman perlu download dulu. Ya, di sini saya sudah pernah download, makanya tidak ada simbol awannya. Ya, tapi kalau ada simbol awannya seperti ini, maka silakan di-download terlebih dahulu. Ya, third person core ini apa? Ya, third person core ini adalah sebuah template ya, project game sesuai yang tertulis di sini, pre-configured character controller untuk project yang menggunakan perspektif orang ketiga. Ya, jadi sudah disediakan karakternya, sudah dibikinkan caranya mengendalikan WSAD, lompat dan pergerakan mouse itu sudah dibuatkan semua. Ya, bahkan contoh levelnya juga sudah dikasih. Ya, kita tidak akan bikin gamenya benar-benar dari nol. Kemarin sudah kita lakukan itu di game 2D karena konsepnya sama. Sekarang kita pakai template. Ya, ini berguna sekali untuk prototyping dengan cepat atau bahkan bisa juga kita gunakan untuk membuat game yang third person. Ya, ada juga yang first person kalau mau. Ya, tapi sekarang kita pelajari third person dulu. Nah, package ini tersedia mulai Unity 2020. Ya, kalau sebelumnya ada package terpisah, sudah tidak didukung. Sekarang mulai versi 2020 itu kita diberi third person controller, ya, standar aset. Dan sebetulnya kita bisa menambahkan package ini nanti, ya, walaupun kita milih 3D Core, kita tetap bisa menambahkan aset third person controller ini. Ya, tapi untuk sekarang kita pilih yang core saja, third person-nya. Jadi silakan bikin project baru dan pilih third person core. Ya, saya beri nama sama ya, Bitcoin Rush. Terus create project seperti biasa. Ya, sambil menunggu project saya dibikinkan, kita harus nunggu sih ya, mau tidak mau harus nunggu. Nanti setelah selesai, ya sebelum kita mulai membuat game kita sendiri, Bitcoin Rush-nya itu, silakan main-main dulu dengan sebuah sampel scene yang sudah disediakan. Ya, nanti ada scene sendiri, namanya scene playground, harusnya sudah otomatis dibukakan.
Ya, kendalinya seperti ini. Ya, untuk menggerakkan kamera tinggal geser mouse-nya saja. Ya, untuk menggerakkan karakter pakai WASD. Kalau mau sambil lari maka tekan atau tahan tombol shift, dan untuk lompatnya adalah tombol spasi. Ya, ini kontrol biasa. Oke, mari kita tunggu sampai pembuatan projectnya selesai ya. Saya rasa saya akan skip videonya sampai project saya selesai dimuat sama Unity. Oke, project saya sudah selesai dibuatkan ya. Jadi ini adalah scene playground yang sudah dibuatkan secara otomatis sama Unity. Ya, teman-teman bisa lihat-lihat dulu levelnya bentuknya bagaimana ya. Kemudian langsung di play aja. Ya, langsung di play. Mari kita tes. Ya, di panel game. Nah, teman-teman bisa lihat saya gerakkan mouse, maka sudut pandangnya juga akan berubah ya. Lalu bisa saya klik di sini. Ya, sorry, penanda mouse saya jadi kekunci di situ ya. Karena memang biasanya kalau game seperti ini mouse-nya dikunci di tengah. Ya, jadi bisa jalan-jalan, bisa lari sambil neken tombol shift. Ini bukan apa namanya, bukan jurang, jadi kalau mau ya silakan jalan-jalan sampai ke sana. Ya, bisa lompat juga dan seterusnya ya. Silakan main-main dulu sebentar. Nah, jadi kita tidak akan ngoding playernya karena sudah dibuatkan sama Unity. Ya, ngendalikannya gimana? Nah, ini pakai input sistem yang baru juga sudahan. Ya, jadi kita tinggal modifikasi, bikin scene baru, masukkan level kita, terus pakai template-nya ini ya untuk karakternya. Oke, itu ya. Kalau sudah selesai main-main dengan sampel scene-nya, bisa lanjut. Nah, kalau sudah siap untuk membuat game kita sendiri, yaitu Bitcoin Rush, silakan cari sebuah model dulu. Ya, paling gampang kita cari di Mixamo aja. Ya, silakan buka websitenya www.mixamo.com atau mixamo.com, sekarang mestinya bisa ya. Oke, kemudian pindah ke karakter. Lalu silakan cari karakter yang teman-teman inginkan. Ya, bebas. Mau misalkan Warok W. Kurniawan, ini kok namanya nama Indonesia banget ya. Ya, saya tidak tahu siapa yang bikin. Kemudian ada Mutant, terus di sini ini bukan Pak Remy ya, kebetulan. Lalu ada Vanguard, ada Ellie, ada Exogrey. Nah, di sini saya kebetulan kok tidak sengaja nemu agak, nah ini ada Crypto. Kok ya pas sekali dengan tema game kita yaitu game crypto ya, pakai Bitcoin. Walaupun kita nggak bikin miningnya sih. Ya, silakan pilih yang diinginkan, modelnya gimana. Kemudian klik download. Nah, waktu download, kalau misalkan disuruh login ke Adobe ID, ya login aja. Ya, kalau nggak punya, bikin aja gratis. Misalkan sudah punya model yang diinginkan, silakan klik download. Kemudian di download settings, ini sebetulnya mau dibiarkan FBX binary tidak masalah, tapi di sini ada setting FBX for Unity. Nah, kita pakai aja ini FBX for Unity. Kemudian post-nya biarkan T-pose, ya, lalu tinggal klik download. Ya, nanti teman-teman akan di-downloadkan file FBX-nya. Saya sudah download di sini crypto.fbx. Namanya bukan crypto sih, sudah saya rename ya. Namanya mungkin bisa berbeda. Ya, dan karena license saya tidak bisa ngasihkan FBX-nya langsung, teman-teman download sendiri aja ya. Kalau tidak puas sama, nggak suka dengan karakternya crypto, kok kelihatan aneh, bajunya hitam semua,
Ya, pakai yang lain. Silakan ya, misalkan si Leonard di sini ya, atau pakai Razer. Pokoknya humanoid ya. Kenapa? Karena karakter controller yang dikasih sama Unity itu humanoid. Oke, silakan cari-cari dulu ya. Kemudian kalau sudah nanti di-download, kemudian imporlah ke Unity. Sebelum impor, kita akan bikin 3 folder baru untuk merapikan ya, models, materials, sama textures. Oke, saya akan bikin foldernya dulu. Jadi di root ya, tetap di root di assets. Saya akan bikin folder models, lalu materials. Oh, jangan di dalamnya model, sorry. Keluar dulu. Materials. Dan satu lagi adalah textures. Nah, kalau sudah, silakan impor FBX-nya tadi. Ya, saya punya crypto FBX. Imporlah ke folder models. Nah, tapi jangan buru-buru dimasukkan ke level ya. Kalau buru-buru dimasukkan ke level, loh kok keluarnya putih begini? Ya, ini terjadi karena kita belum menspesifikasikan material yang punya tekstur. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan sebetulnya dia ada teksturnya. Ya, sudah ditempeli tekstur. Tapi di Unity-nya, waktu diimpor, teksturnya dalam tanda kutip lepas. Ya, sehingga kita harus mengekstrak dulu tekstur dan materialnya. Sebetulnya nggak lepas sih, sebetulnya tetap ada di model, sorry, ini bukan OBJ, ini FBX ya, tetap ada di FBX-nya, tapi formatnya bukan formatnya Unity, sehingga kita harus ngasih material dulu, ya, atau lebih tepatnya ngekstrak teksturnya dulu, baru ngekstrak materialnya. Ya, jadi jangan buru-buru dimasukkan ya. Saya akan tutup Mixamo-nya karena ini ternyata berat. Ya, cuman untuk browsernya saya tidak tutup dulu karena nanti kita butuh buka satu website lagi ya. Nah, setelah diimpor, silakan diklik dulu modelnya karena kita perlu memperbarui beberapa pengaturan di sini. Yang pertama kita harus mengeset animationnya ya supaya bisa dipakai sama karakter controller. Dalam hal ini filenya namanya player armature. Ya, kalau teman-teman lihat player armature ini punya geometri sama skeleton. Geometrinya ya robotnya ini, skeleton itu ya rangkanya yang nanti digunakan untuk bikin animasi. Nah, kita bikin di rig sini ya, switch ke tombol rig. Kemudian animation type-nya gantilah jadi humanoid. Ya, setting lainnya biarkan avatar definition, biarkan create from this model, kemudian langsung aja klik apply. Ya, maka animasi dari model kita sekarang bentuknya humanoid. Ya, kemudian kita burung ekstrak material. Ya, jadi pindahlah ke tab material, lalu lakukan persis seperti urutan yang tertera di sini. Jadi pertama kita harus ekstrak teksturnya dulu. Ya, nanti kita akan diminta mau disimpan di mana, simpan aja di folder textures. Kalau perlu dibikinkan folder baru untuk merapikan, karena teksturnya ada beberapa nanti. Setelah ekstrak textures, baru ekstrak materials. Ya, oke, kita lakukan itu. Jadi dari rig, pindah ke tab materials. Ya, kemudian sesuai urutan yang ada di sini, kita ekstrak textures dulu.
Ya, lalu dia akan minta simpan di mana teksturnya. Ya, di foldernya textures. Saya rapikan ini dengan ngasih nama ini teksturnya punyanya Crypto. Ya, lalu dia akan mengekstrakkan teksturnya dan nanti akan ada notifikasi baru, ada prompt baru. Ya, untuk normal map, ternyata ada satu file yang sebetulnya dia adalah normal map. Nah, normal map ini harus ditandai di import settings. Untuk mempercepat, tinggal klik aja fix now. Ya, jadi klik fix now, lalu ya sudah beres. Ya, kalau mau lihat teksturnya boleh, tapi nanti aja. Ya, karena kita harus ekstrak material setelah ini. Nah, setelah melakukan ekstrak textures, tinggal klik ekstrak materials. Sekarang pindah ke foldernya material. Nah, materialnya ini digenerate cuma satu, jadi saya tidak akan bikin folder di sini. Ya, langsung aja saya pilih di foldernya materials, kemudian dia akan dibikinkan material sendiri. Barulah setelah itu, kita bisa drag and drop si modelnya ini. Ya, maka sekarang kripto saya jadi berwarna. Ya, sorry. Jadi berwarna dan dia tetap tipus. Karena tadi kita ngimpornya memang kondisi tipus. Ya, kalau mau ngintip di foldernya tekstur, nah kan ada diffuse, emissive, glossiness, normal, sama specular. Kemudian di materials juga sudah dibikinkan, ya, nama karakternya CH45 sebetulnya. Kemudian bisa dicek materialnya, ya, ada base map. Nah, ini jenis materialnya rada beda memang. Kalau kemarin kita pakai material standar, ya, kalau di 3D Core ini, shadernya itu menggunakan istilahnya Universal Render Pipeline. Ya, ini pipeline yang lebih baru sebetulnya. Dan ini bawaan kalau kita pakai third person atau first person core. Nggak apa-apa ya, jangan bingung dengan settingnya, mirip kok sebetulnya. Nah, di sini kan ada base map ini sama kayak albedo, kemudian ada metallic map, ada normal map, ada height map juga, walaupun di sini tidak diatur ya. Oke, jadi itu tadi langkah kerjanya ya. Kalau ngimpor sesuatu dari Mixamo, ya tinggal diimpor, terus ngatur animasinya jadi humanoid, kemudian ekstrak texture dan ekstrak materials. Ya, ini contohnya. Nah, ini baru si karakternya ya, baru karakternya. Masalah gerakannya gimana? Nanti dulu ya, kita fixkan asetnya yang lain. Sekarang kita cari asetnya untuk koin BTC-nya, ya Bitcoin koinnya itu. Silakan cari free asset, misalkan di Turbo Squid. Ya, cuman karena masalah lisensi lagi, saya tidak bisa ngasihkan filenya secara langsung. Silakan download dari sini. Ya, nanti saya kasih linknya di description ya di bawah. Nah, ini contoh Bitcoin modelnya. Ya, tentu saja teman-teman silakan cari model koin yang lain kalau diinginkan. Ya, saya pakai 3D Bitcoin token model ini. Ya, silakan download. Ini tentunya berbeda-beda terhadap websitenya. Saya tidak bisa demonstrasikan di sini ya. Tapi saya sudah download. Jadi ada BTC model. Tapi untuk model ini ternyata teksturnya dipisah. Jadi saya harus download juga teksturnya. Ya, ada di folder textures di sini kebetulan. Dan saya dikasih albedo, AO, ambient occlusion, terus height, metallic, normal, roughness, sama ada UV. Dan filenya ini ada dua macam, bisa PNG, bisa TGA. Ya, ini sangat berbeda-beda tergantung dengan modelnya teman-teman.
Kalau mau ngikuti sesuai video ini, maka silakan download dari sini, ya, di TurboSquid. Ini sifatnya free, tapi waktu download mungkin teman-teman diminta bikin account-nya di TurboSquid, ya sudah, bikin aja. Ya, silakan disiapkan dulu, kemudian nanti tinggal diimpor, ya. FBX-nya ini tidak ditekstur secara langsung sama orangnya, ya. Jadi kita akan nambahkan teksturnya manual nanti, tidak perlu khawatir. Oke, ya kalau sudah di-download, maka mari kita impor BTC modelnya dulu. Saya akan impor ke models, ya, BTC underscore model, sini. Ya, cuman kalau teman-teman langsung memasukkan ini ke scene, nah keluarnya besar banget ternyata. Ya, keluarnya koinnya ukurannya raksasa. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini terjadi karena skill factor. Ya, teman-teman ingat pekan lalu ya kita sudah membicarakan tentang skill ya pada 3D application sama Unity. Ya, ingat unitnya di Unity 1 unit sama dengan 1 meter. Tapi di aplikasi 3D 1 unit itu bisa bermacam-macam. Ya, dan sayangnya karena ini yang bikin orangnya ternyata dari Amerika sepertinya, maka dia satuannya pakai inci. Ya, jadi 1 unit sama dengan 1 inci FBX-nya, cuman di Unity itu 1 meter 1 unit. Nah, maka kita harus memfaktorkan ini. Ya, difaktorkannya caranya gimana? Nah, di sini sudah dikasih tahu sih, ya 1 inci pada filenya itu adalah 0,0254 meter di Unity. Nah, kita scale-kan aja ini, ikutin aja angkanya. Ya, jadi ini tinggal diganti 0,0254. Kemudian di-apply. Ya, cuman akibatnya koin kita sekarang jadi mungil. Nggak masalah, nanti tinggal di-scale aja. Ya. Yang penting kita tahu bahwa skalanya sekarang sudah sama ya, 1 unit sama dengan 1 meter. Oke, kalau misalkan ada garis-garis aneh seperti di sini, abaikan aja ya. Ini tidak terlalu pengaruh sebenarnya. Ya, abaikan aja garis-garis kuning ini. Ya, jadi kita coba skalakan 555. Ya, 5, 5, 5. Jadinya sekian. Kalau mau silakan disandingkan dengan karakternya. Ya, kira-kira cukup enggak? Ya, kalau misalkan cukup ya pakai aja 555. Kalau kurang silakan dibesarkan sendiri. Oke ya. Itu. Nah, tapi masalahnya koinnya masih abu-abu. Ya, belum ada teksturnya. Oke, maka caranya membuat teksturnya gimana? Kita impor dulu teksturnya. Ya, jadi di foldernya textures, saya akan bikin folder baru untuk BTC-nya. Ya, lalu dari yang sudah kita download tadi, silakan dipilih BTC underscore-nya saja. Ya, dan pilih aja salah satu antara PNG atau TGA. Saya akan pilih PNG di sini. Jadi, saya akan pilih BTC Albedo, BTC AO, BTC Height, BTC Metallic, BTC Normal, dan BTC Roughness. Ya, ini impor ke foldernya BTC.
roughness ini kayaknya nggak terpakai, saya rada lupa, nanti kita lihat lagi aja ya. UV-nya nggak diperlukan untuk saat ini, ya abaikan aja. Nah, kemudian pergi ke foldernya material, kita bikin materialnya untuk si BTC. Ya, BTC. Nah, sekali lagi materialnya pakai shadernya Universal Render Pipeline atau URP. Ya, settingnya agak beda sedikit tapi tidak masalah. Ya. Nah, yang perlu diatur apa aja? Sudah saya kasih di sini. Ya, pemetaannya gampang sih. Albedo itu ke base map, metalik ya metalik, normal ya normal, height ya height. Nah, AO ini ambient occlusion, jadi masukkan ke occlusion map. Jadi, gini ya, albedo ke base map, AO ke occlusion map, height ke height map, metalik ke metalik, normal ke normal. Ya, dan kalau dibilang this texture is not marked as a normal map, fix now langsung. Ya, saya juga lupa tadi menandai bahwa ini mau dipakai sebagai normal map. Ya, BTC roughness-nya tidak terpakai, jadi kita abaikan aja. Ya, abaikan aja untuk BTC roughness-nya. Nah, kalau sudah materialnya tinggal di-apply ke sini. Ya, maka jadilah Bitcoin kita yang sudah bertekstur. Ya, settingnya silakan diatur-atur, smoothness-nya mau dinaikkan, tapi jadi mantul banget ini. Ya, atau dikurangi, suram kelihatannya ya. Jadi saya rasa tadi setting 0,5 itu sudah bagus. Head map mau dinaikkan, silakan. Ya, walaupun seolah-olah tadi kelihatan kalau dinaikkan, dia kayaknya malah mundur ya. Ya, jadi saya akan biarkan ini ke paling kiri. Ya, teman-teman bisa lihat sebelah sininya kayaknya lebih tajam kalau dimundurkan. Ya, di 0,005. Terus occlusion-nya ini untuk sementara rada tidak berpengaruh, tapi biarkan aja ke maksimal 1. Ya, ini lebih ke, kalau lihat tooltipnya tadi lebih ke shadowing. Ya, tapi tidak terlalu terasa di sini. Ya, biarkan aja 1. Oke, jadi koinnya sudah selesai. Ya, lumayan sudah bling-bling ya, ada bling-blingnya Bitcoin ya. Bitcoin, kemudian kita akan bikin prefab karena nanti dia akan dimunculkan melalui script. Ya, jadi BTC underscore modelnya itu jadikan prefab. Di sini sudah ada beberapa prefab, nggak masalah. Ya, BTC model saya akan rename dia jadi BTC aja. Ya, dan sebentar ini lama-lama agak ganggu sih. Apa ya yang saya bisa matikan? Oke, gizmo saya tadi nyala. Ya, gizmonya nggak perlu dimatikan aja. Ya, syarat ke prefab supaya dia jadi prefab. Nah, kalau ditanyain, would you like to create a new original prefab or a variant of this prefab? Kita pilih aja original prefab. Ya, supaya ini jadi prefab baru. Ya, setelah itu ini mau dihapus, mau dibiarkan di level, enggak apa-apa. Ya, mungkin perlu ngetes penampakannya di level, enggak masalah ya. Saya akan biarkan BTC-nya di sana dulu. Nah, semua aset kita sudah selesai, ya paling enggak kita sudah nyarikan kripto sama sudah nyarikan koin BTC-nya untuk diambil nanti ya.
Cuman si kriptonya ini dari tadi berdiri gitu doang. Ya, kalau kita run, ya tentu saja yang jalan adalah si robotnya. Ya, si ini ya enggak jalan sama sekali. Sementara kita mau si kriptonya ini yang jadi karakternya yang jalan-jalan. Nah, mari sekarang kita tinggalkan playgroundnya, lalu kita bikin scene sendiri, tapi objek-objeknya akan kita gunakan. Ya, paling tidak si level sama player controllernya. Oke, jadi mari kita bikin scene level 1. Ya, basic built-in aja. Kemudian perubahannya don't save aja ya. Don't save dulu. Saya akan langsung save ini menjadi level 1. Ya, level 1. Dan sekarang semuanya polos. Ya, kemanakah yang tadi itu semua? Nah, kita akan atur pelan-pelan. Yang pertama, kita akan pakai environment yang tadi. Ya, jadi kita tidak perlu repot-repot bikin geometri di ProBuilder. Ya, nanti kalau teman-teman ada waktu luang mau bikin level sendiri silakan. Ya, untuk keperluan saat ini kita pakai environment yang sudah ada dulu. Nah, environment-nya itu ada di folder environment prefabs. Oke, mari kita ke sana. Ya, environment ada prefabs. Kemudian ada environment prefabs. Ya, environment prefab, sorry. Drag and drop aja ke hierarki. Nah, ini adalah level yang sama persis dengan yang tadi. Ya, lalu pastikan dia di 0,0,0. By default-nya di sana sih. Kemudian kita akan menggunakan player controller yang sama dengan robotnya tadi, tapi modelnya mau diganti. Nah, untuk melakukan itu, pertama-tama kita tambahkan player controllernya dulu. Ya, pergilah ke folder prefab sekarang. Di sana ada beberapa prefab yang sudah dibuatkan. Nah, yang kita butuhkan itu adalah nested parent armature underscore unpack. Ya, ini sama dengan robot yang tadi. Silakan drag and drop ke hierarki aja. Ya. Nah, begitu teman-teman drag and drop, teman-teman akan lihat ini adalah user interface-nya untuk mobile. Sementara itu kita kan bukan membuat gamenya untuk mobile, kita bikinnya untuk PC. Ya, maka nested parent armature-nya ini harus kita modifikasi. Nah, caranya gimana? Ya, kita akan unpack prefab-nya ini terlebih dahulu supaya kita bisa melakukan perubahan pada game object tersebut. Ya, jadi kita putuskan koneksi antara game object yang tadinya itu adalah sebuah prefab dengan prefab-nya itu sendiri. Nah, maka dari itu, untuk memutuskan hubungannya, klik kanan di game object-nya, ya, nested parent armature underscore unpack, klik kanan, kemudian di menu prefab, pilihlah unpack atau unpack completely. Ya, karena di dalamnya ini sebetulnya juga ada prefab-prefabnya banyak lagi. Nah, kita akan pilih yang unpack completely aja, karena kita perlu memodifikasi beberapa lainnya. Ya, jadi di nested parent armature, klik kanan, prefab, unpack completely, ya, sehingga ini jadi putih semua sekarang, bukan lagi biru. Ya, lalu sisanya keluarkan dari parent-nya. Ya, kita tidak perlu lagi parent nested parent armature underscore unpack. Dia cuman benar-benar sekedar kontainer aja. Ya, jadi nested parent armature unpack-nya delete. Kemudian main kameranya ini ada dua. Ya, kita akan gunakan main kamera yang sudah bawaannya dari
third person controller ini. Jadi yang main kamera yang ada spasinya silakan di delete. Ya, kita hanya pakai satu ini aja. Berikutnya UI canvas starter asset input underscore apa itu? Underscore joysticks kita juga akan hapus ya karena ini isinya adalah virtual joystick semua. Sementara kita akan bikin gamenya untuk PC. Maka ini juga dihapus, delete. Ya, tersisa UI event system ini apa ya? Biarkan aja. Ya, nanti kita akan pakai ini kapan-kapan. Oke ya, jadi unpack prefabnya sudah. Berikutnya untuk player armature, ya alias third person controllernya itu, dia mengandung semua yang kita butuhkan, tapi modelnya perlu kita ganti. Nah, caranya ganti gimana? Ya, tinggal dibuka aja player armature-nya. Kemudian ada geometri dan skeleton itu dihapus. Kemudian ganti dengan model kita. Ya, jadi player armature dibuka. Lalu geometri dan skeleton langsung hapus, delete. Gantilah dengan modelnya Crypto atau siapapun nama karakternya teman-teman ya. Dan pastikan dia adalah childnya dari player armature. Nah, sekarang robot kita berubah menjadi si Crypto. Ya, tapi jangan buru-buru dijalankan. Kalau ini buru-buru dijalankan, maka si Crypto kita akan tipus dan geraknya aneh sekali ini. Ya, animasinya hilang semua. Lah terus cara betulinya gimana? Ya, cara membetulkannya adalah kita harus mengganti avatarnya. Ya, jadi avatarnya ini dia masih pakai punyanya si yang ini ya, bukannya si kriptonya ini. Yang player armature-nya itu avatarnya masih pakai avatarnya punyanya armature itu sendiri dan bukan pakai punyanya karakter kita. Nah, oleh karena itu di player armature avatarnya silakan diganti menjadi crypto avatar. Ya, sementara itu di crypto saya rasa animatornya bisa dimatikan sih. Ya, karena ini animatornya jadi double. Tapi ini nggak ada kontrolernya harusnya nggak masalah. Ya, kalau mau ini bisa di remove aja. Atau sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan, biarkan aja deh. Biarkan aja dia ada di sana. Lalu coba dites, di play. Nah, sekarang kripto saya bisa jalan-jalan di level, bisa lari-lari, bisa lompat, dan animasinya otomatis mengikuti animasinya yang sudah dibikin oleh armature-nya tadi. Asik ya? Jadi ganti karakternya ternyata cukup mudah. Asalkan karakternya humanoid, catatan satu itu yang penting ya. Oke, ini sudah dites. Nah, saya rasa untuk asetnya sudah ready semua. Ya, kita sudah nyoba mengganti robotnya menjadi karakter kita sendiri dan sudah bisa gerak-gerakan. Kita juga sudah menyiapkan si koinnya, paling tidak modelnya sudah bertekstur. Nah, sekarang mari kita kerjakan si koinnya lebih dalam lagi. Ya, mau dikerjakan seperti apa lagi? Nah, itu akan kita lakukan bersama di video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu, oke?